Masih menghubungkan dengan video yang sebelumnya tentang firman Tuhan yang disampaikan dengan cara yang baik dan benar ke orang yang tepat, pasti hasilnya berdampak. Kemudian saya coba ambil contoh yang lain dengan analogi mangkok dan isinya. Itu gambarannya yang saya dengar di khotbah pendeta itu, kalau nggak salah, mangkok itu soal panggilan, isi itu soal talenta, atau talenta itu bisa dikaitkan atau diidentikan dengan manfaat, tentang value, tentang isi. Kalau mangkok itu kan isinya bisa macam-macam, bisa isi soto, bakso, bakmi, kalau kita ambil makanan, contoh makanan, ya kayak gitu. Kalau misalnya dihubungkan dengan produk yang baik, produk yang baik jika disampaikan dengan yang baik, dengan cara yang baik, tentunya hasilnya akan baik. Atau bisa dibilang produk yang baik didistribusikan dengan cara yang baik, hasilnya akan baik. Tentunya kayak begini. Berarti kalau bisa saya kaitkan, firman Tuhan itu sebagai produk yang baik, komoditi yang baik, gitu kan, isi atau manfaat yang baik, tapi juga cara penyampaiannya itu harus disampaikan dengan cara yang baik atau benar, atau wadahnya harus sesuai. Saya ambil contoh analogi seperti, ya tadi, kalau mangkok, ya cocoknya untuk isinya yang besar-besar, air, contohnya soto, mie, bakso, gitu kan. Kalau kopi, sebagai isinya, tentunya wadahnya, disalurkannya, disampaikannya, ditransfernya, disampaikan ke konsumennya dengan media atau wadahnya itu cangkir. Kalau kita punya kopi, tapi kita sajikan ke pelanggan atau sampaikan ke pelanggannya dengan gayung, dengan jar, gitu kan, dengan wadah-wadah yang besar, ya tentunya kan konsumennya juga bisa bete kan, dia nggak akan datang lagi. Bagaimanapun ya, kopi itu paling enak diminum, diseruput dengan menggunakan cangkir, dengan dikonsumsi dengan menggunakan cangkir. Kalau Anda disajikan kopi dengan wadahnya yang muk yang besar, dengan gayung katakanlah yang ekstrimnya, atau dengan mangkok yang besar gitu kan, itu rasanya gimana? Minumnya aja susah kan. Tetap paling enak, paling pas minum dan nyeruput kopi itu dari cangkir gitu kan. Kalau yang berlebihan ya nggak enak. Atau contoh sebaliknya, jus buah lah, jus apa, katakan jus semangka gitu kan. Kalau kita disajikan dalam bentuk seloki itu, yang minuman orang-orang, minuman keras gitu kan, atau disajikan ya dalam bentuk cangkir lah, ya mana puas gitu kan, jusnya tidak jadi pelepas dahaga gitu kan. Tapi kalau jus justru disajikan dalam muk yang besar, dalam gelas yang besar, itu kan hasilnya jadi pas ya. Dari sini apa yang mau saya sampaikan, ya saya kaitkan adalah bahwa firman Tuhan pun demikian. Anggap firman Tuhan itu sebagai isi, sebagai manfaat. Tentunya cara menyampaikannya juga harus baik dan benar, dan ke orang yang benar. Contoh lain lagi, kayak saya pernah tuh ngalamin di suatu komsel, ya dinasihatin sama anggota-anggota komselnya, tapi yang dinasihatin, iya dia lagi bercerita, lagi sharing nih korbannya nih, atau tentang bagaimana dia dikhianati, tentang bagaimana dia
tentang bagaimana dia diperlakukan tidak adil gitu kan, intinya sharing. Tapi dalam komsel tersebut, pertemuan ibadah tersebut, ada jemaat-jemaat yang nyeletuk ya pakai firman-firman yang nggak pas. Yang dia sampaikan adalah, ini saya ambil dari ayat ini, tiba-tiba saya teringat dengan ayat ini gitu kan. Kita itu harus memaafkan. Jikalau Bapamu yang di surga tidak jika kamu tidak memaafkan, maka Bapamu yang di surga tidak memaafkan. Ya memang ada gitu ayatnya. Tapi kan apakah pas gitu kan? Orang istilahnya lukanya masih basah nih, lukanya masih basah, kering juga belum, masih sakit banget, masih lebar gitu kan. Dihajar pakai ayat yang begitu. Dikhotbahi pakai ayat yang begitu. Itu yang jadi apa ya? Jadi kenapa banyak orang yang justru datang ke perkumpulan atau perkumpulan ibadah, komsel ya, jadi orangnya antipati. Untuk berikutnya ya dia nggak datang lagi, ya wajar lah. Firmannya nggak sesuai sama orang yang baru mengalami pergumulan, yang lukanya aja masih basah istilah kata gitu kan, masih sakit, kesenggol dikit aja sakitnya, nyerinya bukan main, dihajar dengan ayat yang nggak pas gitu. Itu yang mau saya sampaikan di video kali ini, bahwa kalau kita menganggap firman itu sebagai isi, maka harus disampaikan dengan cara yang cocok, disampaikan di wadah yang cocok, disampaikan di orang-orang yang memang sesuai dengan orang-orang yang cocok pula dengan pergumulan hidupnya. Supaya firman itu pas gitu, kayak istilah yang tadi saya omongkan, kalau kopi paling pas disampaikan di wadah cangkir. Kalau firman yang keras-keras itu tidak sebaiknya disampaikan di wadah orang-orang yang baru mengalami pergumulan, baru mengalami luka batin yang begitu dalam. Itu saja yang mau saya sampaikan lewat video kali ini, lewat perumpamaan panggilan dan talenta. Kopi disampaikan atau sebaiknya disajikan dalam wadah cangkir, bukan dalam wadah gayung. Dan juga firman yang baik itu akan berdampak jikalau disampaikan dengan cara yang baik dan benar kepada orang yang cocok pula. Tentunya untuk bisa melakukan hal tersebut kita perlu tuntunan Roh Kudus. Demikian video kali ini, semoga membantu dan bermanfaat. Jikalau berkenan silakan share dan subscribe. Terima kasih.